2024 pilih siapa, Vin? So, halo semuanya, gue mau kenalin ini salah satu segmen baru di channel gue, di mana gue bakal ngajak ngobrol-ngobrol, diskusi tentang investasi, apapun itu investasinya, sama pakar-pakar teman-teman gue yang menurut gue pasti insightful banget. Dan di episode pertama ini spesial, gue udah ngundang Arvin. Halo. Thank you, Vin. Halo, Will. Udah pernah kita ngobrol bareng-bareng Oke. dan mau lagi ngobrol di Boleh. sini. Kita bakalan sharing gimana ceritanya Arvin bisa jadi seperti sekarang ini, plus pastinya insight yang mantap juga tentang saham, tentang bond, sampai ke kripto. Jadi pastiin kalian nonton sampai selesai. Sebelumnya gue udah todong Arvin buat kasih insight yang jor-joran, jangan ditahan-tahan ya. Boleh. Mumpung awal tahun kan 2 Mumpung Januari. awal tahun, Happy New Year Iya. juga. Happy New Year. Buat teman-teman juga Iya. sekalian biar bisa outlook-nya kira-kira harus ngapain di 2024, tapi itu bakalan kita simpen di akhir. Ya. Karena di awal gue mau ngenalin Arvin dulu sama kalian. Vin, kita kenal 2020 ya, kurang lebih ya. Betul. Jadi 2020 dan kita ketemu di Clubhouse dulu. di Clubhouse dulu, ya. ya. Jadi lucunya sama sekali nggak pernah tahu sebelumnya. Ya. Walaupun Arvinnya udah ngonten juga ya. Ya, betul. Tapi ketemunya ngobrol di room di Clubhouse gitu ya. Betul. Akhirnya ngobrol karena intens hampir setiap hari gitu ya. Dan baru gua tahu setelah itu Arvin ngonten di TikTok rame gitu ya, dan sharing-sharing juga nih tentang investasi saham terutama ya, Vin ya, betul. waktu itu ya. Betul. Boleh cerita gak gimana awalnya Oke. lu bisa bikin TikTok dan topik yang lu pilih mau saham? Oke. Jadi sebenarnya kalau gua bilang ya, di 2020 itu kan pandemi. Nah, pandemi itu kan sebenarnya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bisnis pada nggak jalan, kerja pada nggak jalan gitu ya. Dari situ gue mulai konten tuh. Nah, kenapa kok kontennya saham gitu ya? Jadi gini, gue dulu kan di Australia tuh kuliah dulu ya. Jadi gue sempat kerja. Lalu ada satu orang nih, orang Malaysia kebetulan, karena kan memang kantornya kan banyak orang dari negara-negara macam-macam. Nah, jadi teman gue ini ngomong nih, Vin, lu coba observe deh soal saham. Nah, dari situ gue dulunya kan memang invest saham itu ya asal BCA, BRI dan teman-temannya gitu ya, yang maksudnya perusahaan-perusahaan yang gue tahu gitu. Nah, makin lama kelamaan gue makin belajar tuh dari sana. Oh, technical analysis gimana, fundamental analysis gimana gitu ya. Nah, concern gue waktu itu ketika ngonten itu adalah pandemi. Ketika pandemi kan harga saham kan jatuh semua tuh. Yeah. Nah, menurut gue itu no brainer lah waktu itu. Maksudnya untuk invest di saham gitu ya, untuk konversi low risk asset gue ke high risk asset. Seperti BCA, BRI itu kan sebenarnya kalau dibilang high risk banget juga enggak. Karena memang kita invest itu maksudnya naruh uang kita di BCA, BRI gitu, bank-bank besar gitu. Bayangin aja kalau bank-bank ini collapse gitu ya, bagaimana keseluruhan ekonomi Indonesia? Pasti nggak jalan gitu kan. Jadi menurut gua kalau kita aja mau nabung di BCA, BRI, kenapa kita nggak beli sahamnya? Sesimpel itu gitu. Nah, setelah itu gue coba ngonten gitu ya, dan ternyata di tahun 2020 seperti kita tahu pada rame banget semua yang ngomongin saham. Karena real sektornya bermasalah waktu itu. Nah, pertumbuhan investor juga luar biasa di saat itu ya. Jadi kebetulan boomingnya di saat itu. Gitu aja berarti sih. awal ngontennya karena ngelihat ada opportunity nih ya. Betul. Di market yang lagi drop, barang-barang bagus, murah, dan mau ngajak orang gitu lah ya, kurang lebih ya, sambil lu lakuin sendiri juga gitu kan. Tapi kalau boleh tahu tadi ceritakan tentang lu sekolah di Aussie, itu backgroundnya apa sampai kok bisa ngerti gitu? Background gua itu bisnis sebenarnya. Nah, bisnis itu kan tidak jauh-jauh kaitannya. Kalau nggak accounting, finance, dan teman-temannya gitu ya. Meskipun gua majornya nggak ke arah sana, tapi gue ada ngambil pelajaran-pelajaran itu. Jadi dengan akuntansi dan sebagainya, mungkin kayak kita baca laporan keuangan, mungkin itu jauh tidak lebih sulit lah daripada orang-orang yang mungkin tidak berada pada sektor ekonomi dan sebagainya gitu ya. Jadi dari situ gue pelan-pelan belajar gitu. Meskipun kita kalau bilang di kuliahan mungkin kita belajarnya something yang basic. Tapi berikut-berikutnya kita akhirnya mulai belajar dari segi ini ekonominya mau ke arah mana dan sebagainya. Korelasinya apa. Dari situ kita bisa tahu, tahun ini kita harus masuk sektor apa nih. Ya gitu. Berarti dari background bisnis dan kebetulan kuliahnya itu juga bahas tentang keuangan, jadi lebih make sense lah ya gitu ya untuk makroekonomi dan mikronya gitu ya. Iya, betul. Dan juga gua kan memang ada bisnis juga. Jadi ini masih berhubungan lah dengan apa yang gua pelajarin tuh masih ada hubungan.
termasuk di saham pun kalau kalian mungkin punya bisnis gitu ya, Mhm. itu akan berguna banget Hmm. untuk kalian menggunakan decision making kalian. Oh ini sektor apa yang menarik? Oh Oke. ini kenapa kok misalnya contoh ya kita bilang sekarang ini, kenapa kok yang low end nggak jalan tapi yang high end jalan? Ini kan Oke. pasti ada alasannya Ya. di balik ini semua gitu. Ya. Nah dari situ teman-teman bisa memetakan tuh, oh bisnis mana yang kita segmennya lagi bagus nih, kita Oke. join the hype atau seperti apa. Oh, oke. Bisa mengantisipasi ke depan karena terus terang di saham dan di bisnis itu mirip sebenarnya. Mhm. Di saham dan di bisnis itu mirip. Bedanya di saham itu kita gampang keluar masuk. Ya. Tapi kalau di bisnis kan susah. Ya. Kita harus setting misalnya oke, buka kafe gitu ya. Itu kan butuh persiapan. Ya. Setengah tahun ke depan gitu ya atau setahun gitu. Nah, jadi kadang timing di bisnis itu kadang ibaratnya kayak kurang pas, Mhm. tapi pas kita dapat momennya, ya itu kita udah menang Ya. gitu. Ya. Kita udah Ya. menang. Ya. Ya. Nah, tinggal kita maksudnya kita bisa prediksi nggak ke depan gitu. Apa yang akan terjadi di depan Oke. gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi itu ya tadi cerita tentang Arvin gimana memulai konten, apa reasonnya, dan gimana background dia sampai sekarang bisa sharing kayak begini. Tapi kayaknya kita terlalu tegang gitu ya, harus agak santai. Coba Oke, kita boleh. pertanyaannya kita akan bikin lebih santai. Boleh. Jadi Vin, 2024 pilih siapa Vin? Waduh. Enggak ya, enggak bercanda ya. Kalau Bercanda. kalau pilihan itu kan terserah masing-masing gitu Betul, kan. pilihan Ya, terserah masing-masing. ya kan maksudnya ibaratnya kita kan sebagai rakyat pasti mau yang terbaik Iya, buat Indonesia betul. kan. Ya yang terbaik versi orang A dan orang B, orang C mungkin beda-beda gitu. Iya, betul. Tapi pada akhirnya ya kita mau Indonesia lebih baik kan Iya. itu aja. Wah, jawaban diplomatis sekali ya kelihatannya. Arvin maju di dapil mana, Vin? Oke, kita nggak bakal bahas sana. Tapi menurut lu Indonesia nih kalau misalkan tadi ngomong lu konten dan sempat rame 2022 mulai slowing down gitu ya. Menurut lu outlook-nya gimana Indonesia market kita ke depannya dengan jumlah angka investor yang memang sempat tinggi, tapi sementara kalau misalkan kita compare sama negara-negara tetangga kita nih, kita masih di bawah. Betul. Gimana menurut lu bakalan bisa konsisten hype atau enggak? Oke. Terus terang kalau kita bicara market Indonesia, itu market yang kita bisa bilang belum dewasa dalam menghadapi volatilitas market. Mungkin agak sedikit berbeda dengan market-market luar gitu ya. Di mana market-market luar mungkin lebih jauh lebih teredukasi terkait investasi. Nah, kalau market-market di Indonesia itu memang punya kecenderungan ikut hype. Kita bisa lihat lah beberapa kali, mungkin kan kita sering banget live atau sering banget konten gitu ya. Kita sering lihat kok dari beberapa komen dan sebagainya itu pasti ngomongin saham-saham yang hype. Dan padahal ketika saham-saham tersebut lagi hype gitu ya, itu malah kesempatan kita untuk jualan. Betul. Bukan malah kita beli gitu. Nah, kalau kita bisa bilang ya memang market ini punya potensi yang sangat besar. Tapi harus ada triggernya. Oke. Nah, triggernya ini apa? Triggernya itu banyak hal sebenarnya. Satu karena COVID, crash. Itu akan mencetak banyak investor baru. Nah, tugas dari kita nih sebagai content creator itu adalah mengedukasi mereka. Kira-kira itu mereka itu edukasinya itu harus punya level knowledge yang sama kayak kita lah. Gitu. Soal edukasi masyarakat yang belum merata, terutama edukasi yang benar ya Vin ya, dalam tanda kutip, dimana sebenarnya kita para kreator atau para influencer, para content creator gitu ya, yang bikin konten tentang keuangan nih pengen banget sebenarnya konten kita rame dan di boost gitu ya sama masyarakat dengar semua dan mereka jadi paham gitu. Cuma kan kita butuh yang namanya kolaborasi dari sama pemerintah ya Vin pasti ya. Menurut lu apa sih langkah yang bisa diambil sama pemerintah selanjutnya nih yang nanti bakal terpilih supaya bisa menghandle ini semua nggak kaget lagi kayak pas COVID kemarin. Jadi udah lebih ready. Gimana langkahnya Vin? Oke, sebenarnya kalau kita bilang peran pemerintah itu harus memanfaatkan momentum ya. Meskipun memang kalau kita bicara as a whole, memang exposure pemerintah itu memang di mata rakyat tuh masih kurang nih. Mereka lebih percaya ke orang-orang seperti kita gitu ya. Padahal kalau kita bilang apakah orang otoritas itu capable gitu. Tapi balik lagi ibaratnya toanya itu kurang besar gitu. Nah, sekarang itu adalah kesempatan buat mereka untuk ibaratnya berkolaborasi lah sama kita-kita ini. Dan kita mungkin sangat mau gitu ya untuk membantu pemerintah juga gitu dalam memberikan edukasi yang benar gitu supaya tidak kejadian nih seperti tahun 2020 2021 yang rame gitu soal beberapa oknum gitu ya yang akhirnya memanfaatkan kesempatan gitu.
Nah, ini yang kita harus edukasi masyarakat dengan benar Ya, gitu. oke, Nah, betul. kita bisa bantu supaya masyarakat tuh melek soal investasi. Ya, Gak harus investasi di saham kok. Even kripto kan ada Bapepti juga. ya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan tuh dari misalnya dari beberapa exchanger, Indodax dan teman-temannya gitu ya. Ya. Ini kan bisa kita manfaatkan juga gitu Ya. untuk oke kita kolaborasi. Kalau Ya. saham ya sekuritas Ya. gitu ya. Ya. Kalau reksadana kan ada beberapa agen penjual reksadana juga Betul, gitu. betul. Nah, itu kan kita bisa kolaborasi bareng Betul. dari agen penjual reksadana, otoritas dan juga KOL atau influencer atau content creator. Betul. Nah, dengan ekosistem itu, maka orang sudah tahu nih, oke, kalau kita ini mau invest, kita harus kemana gitu ya. Dan stylenya yang mana yang cocok sama kita gitu ya. Betul. Bisa aja ada satu orang yang cocoknya sama lu Ya, cara investasinya, nggak cocok sama gua. Begitu juga sebaliknya gitu. Dan dengan mereka bisa menentukan mereka punya style investasi gitu ya. Mereka akan oke, ini ada style investasi gua gitu. Ya gua akan ikutin orang ini karena style gua seperti ini. Ya, Gitu. betul. Jadi gua simpulin kalau tadi Arvin bilang bahwa pemerintahnya sudah solid gitu ya, terus kreatornya juga sudah banyak gitu ya, apalagi masyarakatnya, marketnya masih sangat luas, udah bagus semua nih segala aspek, tinggal gimana disambungin ya Arvin ya. Betul. Tinggal gimana kolaborasi besar ini bisa jalan buat sama-sama kita maju. Ya, Gitu betul. ya, karena menurut gua ketika nanti market kita sudah mature, jumlah investor kita sudah banyak, apalagi sekarang di Indonesia hanya bisa buy ya Vin ya. Betul, Cuma nggak bisa bisa buy, sell. nggak bisa sell kan, nggak bisa short kan. Nggak Berarti bisa. artinya ketika orang baru masuk gitu ya, mereka akan taruh uang mereka dan mereka akan beli. Betul. Mana kalau rame-rame beli, ya kita sama tahu harganya bakalan naik Vin ya. Benar. Jadi hopefully dengan track kita ke Indonesia Emas tahun 2045, investor kita jadi makin banyak dan IHSG kita mungkin udah bisa di level puluhan ribu mungkin ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Betul. Jadi kita sebagai orang yang tahu duluan pastinya bakalan lebih diuntungkan lah. Namanya kan Betul. kita udah punya barang di harga ketika IHSG-nya masih 6 ribuan Betul. gitu kan. Jadi Betul. ya sambil lah kita ajak teman-teman keluarga untuk invest, toh semuanya bagus dan asalkan kita bisa milih, gue yakin kok mostly bakalan menguntungkan gitu ya Vin ya. Ya, betul. Gitu. Dan menarik banget tadi Arvin sempat singgung-singgung soal kripto. Ya, Dan mungkin kita akan lompat sedikit nih ya. Mungkin ketika nanti kita ketemu lagi baru kita bakal bahas sektor-sektor apa yang menarik gitu ya di saham. Tapi kita bahas market in general dulu di sini. Ya. Nah, tadi lu bahas kripto nih. Ya. Kita pernah ngalamin waktu itu ketika kripto lagi bull run. Ya. Dan kita tahu lah ya, chartnya bener-bener kayak yang parabolik naik pelan-pelan tapi gitu mau chart gitu ini ya. langsung lurus Ya, kayak gini oke, gitu kan. Dan betul. bahkan seasonnya muter juga seasonnya mulai dari big capsnya gitu ya, terus Ya. layer satunya sampai yang terakhir itu meme coin atau Ya. gaming waktu itu ya Ya, Vin ya, ya, terakhir betul. ya. Dan sempat NFT sebelum akhirnya Ya. sempat drop gitu ya. Betul. Nah, gue mau tanya outlook lu gimana tentang kripto di 2024 yang kita tahu bakal ada event besar nih, halving di bulan April ya Vin ya. Ya. Gimana menurut lo? Oke, sebenarnya Bitcoin ini adalah salah satu instrumen investasi atau cryptocurrency ya. Itu salah satu instrumen investasi yang menarik. Kenapa? Karena sesimpel bahwa kalau kita ngomong big cap-nya aja ya, contohnya Bitcoin gitu. Bitcoin itu supply Bitcoin hanya 21 juta koin dan tidak mungkin nambah. Kecuali ya tadi Satoshi Nakamoto keluar dari. ya. Nah, itu mungkin akan Ya, beda ya. ceritanya. Tapi anyway, per sekarang gitu ya, per video ini dibuat, 21 juta koin supply-nya akan tetap gitu ya. Berarti it's just matter of demand sebenarnya. Nah, kita tahu sama-sama gitu ya bahwa 2021 itu bulannya kripto dan gua sangat yakin bahwa ketika 2021 banyak sekali investor kripto dadakan. Ya. Banyak banget. Dan kalau kita bisa survei nih teman-teman kita gitu ya, 2021 banyak yang invest di kripto di pucuk. Ya. Kalau nggak salah $60.000 ya, Ya, kalau nggak betul. salah sekitar BTC itu ya? ya. BTC. Ya. Sekitar $60.000 ya. Nah, gua sempat mention di awal tahun 2023. Gua sempat mention bahwa ini adalah waktunya Bitcoin. Ya memang itu belum bisa kita bilang sebagai reversal waktu itu. Karena 19.000 itu masih turun terus harganya, gitu ya. Masih turun terus. Tapi kalau kita bicara soal long term, maka ini adalah aset instrumen investasi yang menarik. Kenapa? Karena satu supply-nya tadi terbatas. Yang kedua, nggak bisa kayak saham di right issue Ya, gitu ya. betul. Jadi ya sudah, value-nya ya memang segitu gitu ya. Nah, Bitcoin ini juga ada demand tambahan dari ETF. Oke. Nah, ETF yang akan di-approve di bulan Januari Ya. kalau misalnya jadi ya. Ya. Karena per video ini dibuat belum ada keputusannya Ya, terkait betul. itu.
gitu ya. Betul. Nah, berarti kan ada additional demand nih Hmm. dari Bitcoin, Ya. selain daripada investor-investor retail seperti Ya, kita, betul. gitu ya. Bahkan institusi seperti MicroStrategy dan sebagainya itu sudah mulai akumulasi Bitcoin juga, Ya. gitu ya. Nah, sebenarnya kita bicara negara-negara seperti Argentina yang terakhir juga mengadopsi Bitcoin dan menghilangkan pesonya, Ya. gitu ya. Akhirnya mengadopsi Bitcoin Ya. juga. Jadi memang ada kecenderungan bahwa negara-negara ini juga mulai percaya sama Bitcoin. Ya. Termasuk Indonesia pun juga sudah mulai melek kan Ya. melalui Bapepti, sudah Betul. mulai diregulasi. Ya, betul. Nah, jadi memang secara outlook Bitcoin ini sangat-sangat menarik, Ya. gitu ya, di tahun 2023 Ya. kemarin. Bahkan di awal-awal. Meskipun kalian nggak invest pada saat 18.000, it doesn't really matter karena Bitcoin pun naik 150% gitu Ya, dari awal tahun. Nah, ketika dia sudah naik 150%, kalau kalian beli di tengah-tengah aja, itu masih 70-an sekian persen, Betul. gitu ya. Betul. Nah, Bitcoin itu ada sentimen mengenai ETF approval Ya. tadi kita cerita, supply-nya terbatas. Jadi ini sangat menarik gitu ya. Ya. Nah, lalu kita harus ngerti juga kenapa terjadi bear market di Bitcoin. Karena satu adalah simpelnya ada suku bunga. Ya. Ini ada concern yang paling kuat sekali dari Bitcoin gitu ya. Yang bikin harga Bitcoin turun ini kan karena suku bunga. Ya. Sesimpel bahwa oke, ini ada instrumen investasi nih, bisa ngasihin suku bunga 5,5%. Pertanyaannya adalah buat fund-fund besar untuk mendapatkan 5,5% itu gampang banget gitu. Ya, betul. Ya ngapain Betul. mereka invest di something yang very risky Ya, betul. untuk invest di Bitcoin gitu, yang dengan penuh all the uncertainty di situ. Makanya kenapa Bitcoinnya ambrol. Ya. Gitu ya. Nah sekarang 2024 makroekonominya terbalik. Nah 2023 kalau kita lihat kenaikan suku bunga nggak signifikan. Ya. Dibandingkan 2022, dan ini kita sudah pernah cerita di 2023 kemarin. Jadi potensi downside dibandingkan dengan upside-nya sudah timpang. Ya. Gitu. Potensi downside dengan upside-nya sudah timpang. Bitcoin itu akhirnya mulai rally tuh dari 18.000 ke 45.000 Ya. per video ini dibuat. Betul. Ya. Nah, jadi itu sudah kenaikan yang luar biasa untuk sekelas aset kelas yang very high risk. Ya. Nah, Bitcoin itu ini belum halving nih. Ya. Kita belum cerita halving Betul. nih. Baru halving kan April 2024 Ya. nanti. Nah, bull run itu biasanya terjadi kurang lebih lagging tuh, sekitar 8 bulan sampai setahun. Berarti Oke. kalau kita asumsikan gitu ya, kalau pola ini berulang seperti tahun-tahun sebelumnya, maka Bitcoin itu rally yang benar-benar rally sampai ujung itu di 2025 Oke. sebenarnya. Oke. Nah. Berarti setelah halving justru ya. Setelah halving. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman udah akumulasi terus nanti pas halving ternyata tidak naik kenceng seperti ekspektasi mereka, itu hal yang normal. Betul. Oke. Karena ini sudah berkaca dari 2 halving terakhir. Oh, oke. 2 halving terakhir juga polanya sama. Ya. Ketika halving itu tidak naik signifikan. Ya. Pelan-pelan tiba-tiba langsung akhir tahun langsung gitu. Dan memang kalau kita bicara ya memang momentum dari Bitcoin itu selalu tidak pada saat halvingnya, tapi pada saat setelah halvingnya itu Oke. baru itu. Oke. Dan ini juga leading to beberapa data makroekonomi. Oke. Salah satunya nih kita cerita soal suku bunga kan lagi tinggi nih Ya. sekarang. Money market fund itu kalau nggak salah di US itu sekitar 6-7 triliun US dollar. Teman-teman bisa bayangin tanpa uang itu saja itu Bitcoin itu bisa naik dari 18.000 Ya. ke 42.000, Udah all-time high 45.000 lagi lah nih. ya. Iya, Ya. betul. Sudah sisa 30% Ya. kurang lebih ya Ya. dari all time high. Tanpa uang itu aja kayak gitu. Ya. Apalagi kalau uang ini beneran masuk gitu. Gak usah semua deh gitu. Tapi sebagian aja itu sudah signifikan masifnya gitu. Ya. Nah, pertanyaannya kan sekarang gini, teman-teman punya horizon investasi itu berapa panjang? Kalau teman-teman punya horizon investasi panjang sampai 2025 let's say, ya teman-teman cicil aja Bitcoin gitu. Oke. Terlepas dari Bitcoin turun naik gitu ya. Ya, kita kan nggak bisa memprediksi masa depan. Ya. Contoh misalnya, ini kan ETF approval akan kemungkinan terjadi di Januari. Ya. Tapi ini kan masih indikasi. Bisa saja ETF approval ini ditunda atau ETF approval ini benar-benar disetujui. Ya. Tapi reaksi dari ETF approval ini disetujui itu apa? Oke. Karena marketnya itu kan sudah naik duluan nih, Betul. kita cerita. Ya. Bisa saja kan terjadi sell on news misalnya. Betul. Nah, sell on news, mungkin itu ada kesempatan emas untuk beli lagi Oke. gitu. Last Ya. chance malah ya. Iya, mungkin itu bisa jadi last chance Ya. untuk beli gitu. Ya. Nah, tapi bisa saja kalau teman-teman yang misalnya oke, gua tradingnya pendek-pendek gitu. Ya. Mungkin strateginya harus di-adjust karena kan berbeda Ya. cara mainnya. Nah, seperti itu sih. Jadi memang kalau kita bicara Bitcoin ya as a mother of all cryptocurrency, ini no brainer menurut gua ya. Oke. Ya, menurut gua no brainer gitu. Maksudnya
beberapa katalis makroekonomi itu memang ada Ya. positif untuk Bitcoin, ditambah lagi demand dari ETF approval, tambah oke. halving. Oke. Jadi memang ini ada kombinasi yang very good lah. Gitu. Intinya dari cryptocurrency ini kan very high risk asset. Ya. Ya. Kita gampang surveinya itu begini. Teman-teman lihat dari sebagian dari teman-teman gitu ya. Misalnya teman-teman punya punya teman-teman yang lain oke. gitu ya. Kalau belum ngobrolin soal Bitcoin, itu berarti belum peaknya. Oke. Ya, karena sesimpel orang itu akan melihat bahwa ini harga aset ini naik terus nih, Ya. pasti dia ikut, Ya. gitu. Nah, bahkan kalau itu terjadi gitu ya, itu malah kesempatan sell, bukan kesempatan buy. Oke. Nah, dan itu terjadi ketika 60.000. Ya. Kalau teman-teman lihat di 60.000, banyak sekali teman-teman gua nih yang nggak ngerti soal cryptocurrency sama sekali. Mereka itu sangat bullish sekali gitu. Dan ketika terjadi sangat bullish sekali, ini yang harus hati-hati ya gitu. Oke. Major correction is coming. Oke. Gitu. Dan even gue sempat ngobrol sama temen gue gitu ya, di bulan Maret 2023, gue ingat sekali di Maret 2023 gue sempat mention ke mereka untuk beli Bitcoin waktu itu, tapi mereka tidak beli. Oke. Mereka tidak beli karena dengan alasan mereka nyangkut di 60.000. Mereka ini siapa, kreator? Bukan, yang bikin konten? orang-orang biasa. Orang biasa. Oke. Ya, mereka itu punya satu ketakutan gitu, di mana gue udah pernah nyangkut nih di Ya. 60.000. Ini kalau gue beli lagi nih, gue nyangkut lagi. Ya. Dan itu selalu kejadian. Dan rally yang benar-benar akan rally itu akan ketika Bitcoin itu tembus all time high. Oke. Karena mereka akan melihat, ini sudah lewat 60.000 nih, gue waktunya beli. Oh, I see. Setelah 60.000 jangan kaget kalau banyak orang yang ngomongin kripto. Oh ya, oke. Ya, Ngerti gua. jadi seperti itu. Ngerti Jadi gua. memang ini kan liquidity game sebenarnya. Hmm. Ya, siapa yang bisa mengetahui lebih Ya. awal itu yang akan menang. Ya. Dan dia akan percaya gitu atas Oke. tesis yang dia bikin. Oke. Termasuk gua pun juga sudah mulai invest Bitcoin tuh awal pertengahan 2023 kalau nggak salah. Oke. Waktu itu harganya 25.000 ya, apa Oke. 24.000 Ya. ya. Which is sekarang hampir beggar lah. Ya. Hampir 100% gitu. Ya kita harus optimis ketika orang lain pesimis. Ya. Begitu juga kebalikannya. Oke. Gitu. Wah, menarik ya. Ngerti nih gue. Jadi strateginya adalah ketika memang nggak ada yang ngomongin, artinya berarti nggak ada buyer, ya harga pasti di bawah gitu, Vin ya, Yes. kurang lebih ya. Betul. Tapi ketika nanti itu sudah bullish, semua orang bakalan berbondong-bondong beli tanpa memperhitungkan ini sudah naik berapa jauh dari bawah gitu kan, Vin. Iya, Terutama kayak Betul. tadi lu bilang momennya mungkin di all time high, betul. di Kemungkinan 60.000 something gitu ya. Iya, kemungkinan di 60.000 something view YouTube dari orang-orang influencer crypto itu akan naik. Oke, karena Kemungkinan. orang kebanyakan udah Ah. melihat harga sudah di atas harga nyangkutnya dia gitu Iya, kan. betul. Porto udah Iya, hijau gitu ya. Iya, psikologinya dia akan berubah. Oke. Psikologinya dia akan berubah. Karena selama dia level psikologi 60.000 itu tidak bisa ditembus, Iya. maka orang akan stay diem aja dan tidak mau invest, tidak mau injek lagi. Oke. Padahal seharusnya Kebalik kan? kebalik. Exactly. Ketika 60.000 mereka mau beli dan ketika harga cuma 20.000 yang adalah sepertiganya doang, Ya, mereka beli lebih banyak dong. exactly. Kalau memang mereka logikanya ketika 65.000 ini barang bagus gitu kan Iya, harusnya kan. betul. Makanya tesis investasi itu penting. Hmm. Karena kalau kita nggak punya tesis nih, kita terombang-ambing. Ya. Nah, contoh misalnya gitu ya. Let's say 2022 harga coal naik. Gue yakin banyak orang yang invest di Adaro ITMG di 40.000. Hmm. ITMG di 40.000, Adaro di 3.000 sekian. Ya, ya. Pasti banyak. Ya. Nah, tapi pertanyaannya ketika harga Adaro turun, misalnya jadi 2.000 sekian, ada yang mau beli nggak? Hmm. Gitu kan? Kalau dia nggak punya tesis atau investasi itu misalnya, mereka akan terombang-ambing dan akhirnya cut loss di bawah. Ya, benar. Gitu. Vin, ini gak sih yang bikin investor yang mau coba terus tiba-tiba jadi traumatis gitu loh, Vin? Betul. Bisa jadi juga kan? Bisa jadi. Ketika dia beli KF, IRA Iya, gitu iya. kan, saham-saham farmasi Betul, di pucuk di 7.000 gitu ya. Iya. Terus dia hajar, akhirnya mereka udah pernah pengalaman buruk, uang mereka nyangkut, mau jual juga sayang, akhirnya nggak nyentuh sama sekali lagi. Iya. Bisa ini pengaruhnya. Bisa. Makanya kenapa kan transaksi saham belakangan ini kan turun kecenderungan di Ya. 2023 ya. Hmm. Karena memang ya balik lagi. Kita sudah pernah mention kok tahun 2022 kita bilang jangan kaget gitu ya kalau tahun 2023 akan banyak orang yang ngomong Ya, Adaro, ya, betul. PTBA, Ya. ITMG. Dan gua nggak kaget karena sesimpel bahwa mereka melihat dari sekedar PE ratio tanpa melihat dari forward PE. Ya, betul. Contohnya. Betul. Nah, Betul. kalau teman-teman ngelihat dari forward PE pasti turun. Ya, betul. Pasti turun. Nah, sekarang pertanyaannya dengan 2022 bikin low base,
2023 kan ada kemungkinan akan lebih baik. Betul. Dan apa sih sebenarnya, kita kan banyak orang keluar dari market di saat momentum dia nggak belajar tuh. Ketika tahun 2022 misalnya harga coal naik, ini kenapa? Ini kan banyak orang bilang, oh harga coal naik, dan ya udah gitu, tanpa mengetahui dasarnya itu apa harga coal itu naik. Benar. Inilah makanya kita sering bahas di live gimana earnings itu ada high base, ada low base, gimana turning point-nya itu bisa banget mempengaruhi ya pergerakan harganya ya Vin ya. Iya, exactly. Makanya kenapa siklus ekonomi itu kita harus paham. Betul. Karena kalau nggak ngerti siklus ekonomi, kita bisa saja invest di tempat yang salah. Betul. Contoh misalnya kita punya tesis gitu ya soal consumer goods. Ternyata misalnya El Nino nih, ternyata berkepanjangan. Apa yang kita lakukan terhadap saham consumer goods kita? Ya sudah, kita cabut dulu lah. Kita tukar ke tempat lain gitu. Betul. Ya karena memang itu yang harus kita lakukan. Contohnya betul. Misalnya let's say kita ngomong saham tech gitu ya, dengan suku bunga turun dan sebagainya. Nah, siapa yang nyangka gitu ya, perang di Timur Tengah terjadi di bulan Desember. Nggak ada yang menyangka gitu. Nah, apakah ini bisa bikin inflasi naik? Belum tentu. Nah, tapi kita sudah punya indikasi ke arah sana. Kita harus aware. Betul. Kita harus aware. Oh, ini bisa ke arah sana nih, gitu. Meskipun misalnya, let's say tesis kita keliru gitu ya, kita rebalancing lagi lah. Dan itu dilakukan kok sama reksadana juga. Iya, betul. Reksadana juga akan melakukan rebalancing ketika terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi mereka. Itulah kenapa waktu itu kita pernah bahas ya, Vin ya. Pentingnya ketika kita sudah jump in ke market gitu ya, untuk ya udah sebisa mungkin profit atau loss kita tetap ikutin, walaupun kadang-kadang kita harus menahan diri, nggak usah terlalu agresif, tapi at least kita bisa tahu perkembangannya supaya siklusnya kita dapat nih. Ya, dan yang paling penting itu satu, Bill, ini yang gua selalu punya concern gitu. Gimana? Sekalian kasih pesan. Nah, intinya adalah investasi itu adalah sebuah pembelajaran, dan maksudnya bisa saja tesis kita salah dan sebagainya, dan itu wajar. Dan reksadana pun yang isinya orang-orang pintar semua gitu ya, orang-orang pada jago gitu di market, sama juga kok mereka melakukan rebalancing ketika bisa salah dan rebalancing. Dan itu mau tidak mau harus dilakukan. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, dari tesis-tesis yang terjadi, atau teman-teman mau disuapin doang? Nah, ketika teman-teman mau belajar sedikit one step ahead atau two step ahead dari orang-orang kebanyakan, teman-teman akan menang kok. Iya, gitu. Setuju sih. Dan belajar jangan dari satu sources doang, misalnya dari gua atau dari Billy. Masih banyak kok teman-teman yang lain yang bisa ngasih insight yang menarik juga. Dan gua kadang ngelihat insight dari mereka juga sih. Artinya, kalaupun memang di 1, 2, 3 tahun ini kita belum profit, at least ketika 10 tahun lagi berulang siklusnya, kita udah ngerti step-stepnya kan. Iya, betul. Sebenarnya itu penting gimana kita nggak keluar untuk dapetin pembelajarannya. Kayaknya kurang nih durasinya, kayak lu mesti ke Jakarta lagi nih sering-sering buat kita ngobrol lagi. Boleh. Jangan-jangan pas kita ngobrol lagi berikutnya Bitcoin udah 100.000 jangan. Oh benar. Jangan. Bisa jadi juga, bisa jadi. Jadi video ini pada rame. Video ini harusnya rame. Ini emang rencananya kita diakuisisi sama Close the Door. Ya bisa jadi nanti Close the Door masuk gitu ya. Nanti video ini bisa jadi jutaan. Tolong dibantu buat teman-teman ya, dikontek-kontekin ya. Bisa. Tapi sekali lagi harus kita potong dulu di sini supaya nantinya kita bakalan invite lagi buat bahas yang lebih dalam ya, Vin ya. Boleh. Jangan kapok datang lagi. Pasti ya, thank you udah ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing di sini. Dan pastinya jangan lupa juga kan bisa follow Instagramnya, TikToknya atau YouTube-nya Arvin ya. Nanti gua taruh linknya di bawah untuk dapetin insight yang lebih mantap lagi. Dan thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe dan pastinya ikutin terus perkembangan kita karena kita bakalan update ya setiap ada update market apapun supaya ya bisa sama-sama cuan. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.